Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hufa, absen 18 kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ancaman di bidang Ipolek SOS Budankam. Materi yang saya akan bahas yaitu potensi ancaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, ancaman terhadap ideologi politik. Yang kedua, ancaman terhadap ekonomi. Tiga, ancaman terhadap sosial budaya. Dan yang keempat, ancaman terhadap pertahanan keamanan. Apa sih ancaman Ipolek SOS Budankam itu? Ancaman Ipolek SOS Budankam adalah sebuah strategi atau serangan yang mengancam bidang kedaulatan suatu negara, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi memungkinkan memengaruhi pemikiran dan pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Apabila ancaman ini terus diabaikan, dikhawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Akibat yang ditimbulkan dari adanya ancaman di bidang ideologi yang pertama yaitu lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Dan yang kedua, perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, munculnya disintegrasi yang ditandai dengan gerakan separatis akibat perbedaan pandangan dan pemikiran ideologi. Dan yang kedua, di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat muncul dari dalam maupun luar negeri. Ancaman politik dalam negeri biasanya berupa pengerahan massa untuk menurunkan pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan ancaman politik luar negeri berupa bloket politik, provokasi, dan intimidasi. Dan yang ketiga, di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Berikut adalah bentuk ancaman di bidang ekonomi Indonesia yang perlu diperhatikan. Yang pertama, masalah inflasi, meningkatnya angka pengangguran, korupsi, infrastruktur, ketergantungan pada impor, dan yang terakhir yaitu utang dengan negara lain. Dan selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya yaitu suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Contoh ancaman di bidang sosial budaya yaitu yang pertama, masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai dengan norma sosial budaya di suatu negara. Yang kedua yaitu normalisasi tindakan-tindakan bertentangan dengan norma sosial budaya. Yang ketiga, diskriminasi suku, agama, ras, atau golongan. Dan yang terakhir yaitu budaya intoleransi. Dan selanjutnya yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu tantangan yang bisa muncul dari dalam maupun luar negeri. Akibatnya dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia memiliki beragam suku, ras, dan agama. Keberagaman tersebut rentan terkena isu SARA dan dapat memicu konflik antar golongan. Nah, di sini saya menyediakan beberapa soal mengenai materi yang saya bahas tadi. Yang pertama yaitu kita telah menyaksikan beberapa kali kejadian bom bunuh diri. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan juga memakan banyak korban, baik masyarakat umum maupun aparat kepolisian di sekitar lokasi. Tidak hanya di Indonesia, peristiwa serupa juga beberapa kali terjadi di luar negeri. Situasi di atas merupakan salah satu contoh ancaman dalam bentuk jawabannya yaitu yang C, yaitu ancaman sosial. Dan soal yang kedua yaitu pentingnya kita mewaspadai adanya ancaman di sekitar lingkungan masyarakat adalah dalam rangka, jawabannya yaitu C, menjaga persatuan dan keutuhan serta keharmonisan yang ada di masyarakat. Soal yang ketiga yaitu munculnya sifat
Hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadi tersebut, walaupun melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Merupakan bentuk ancaman di bidang jawabannya yaitu B. Sosial. Soal keempat, pesatnya arus informasi yang masuk ke Indonesia harus dapat ditangani dengan menggunakan strategi yang tepat. Jika tidak, jati diri bangsa Indonesia yang mencakup keragaman budaya akan tersisih oleh budaya asing. Situasi ini akan menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia di bidang jawabannya yaitu yang B. Sosial dan budaya. Dan soal kelima, strategi yang dapat dilakukan oleh seorang siswa dalam mempertahankan ideologi dari ancaman kecuali jawabannya yaitu yang D. Membandingkan ideologi Indonesia dengan ideologi negara lain. Dan di sini ada soal uraian. Yang pertama yaitu bagaimana peran generasi muda Indonesia dalam mengatasi berbagai ancaman di bidang IPOLEK, SOS, dan KAM yang sekarang bisa mengancam dalam berbagai bentuk dan cara. Jawabannya yaitu generasi penerus bangsa merupakan akar bangsa Indonesia di masa mendatang dan harus dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang membuat ia mampu disebut agent of change dan agent of social control, yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang, karena pada intinya apa yang dibuat adalah semata-mata berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang. Misalnya, belajar dan giat menaati peraturan yang berlaku baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Soal uraian yang kedua yaitu mengapa kita harus selalu menjaga dan mengantisipasi berbagai ancaman di bidang IPOLEK, SOS, dan KAM. Jawabannya yaitu karena upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan Indonesia dalam sebuah proses integritas nasional seringkali dihadapi berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Ancaman sendiri diartikan sebagai sebuah usaha atau upaya yang dilakukan baik dari luar maupun dari dalam negeri yang dapat membahayakan keutuhan wilayah, keselamatan seluruh rakyat maupun mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. Dan soal yang ketiga yaitu mengapa bidang ideologi selalu diutamakan dalam antisipasi berbagai ancaman dalam suatu negara. Jawabannya yaitu bidang ideologi selalu diutamakan dalam antisipasi berbagai ancaman dalam suatu negara, karena hal ini berhubungan dengan pondasi suatu negara, berhubungan dengan dasar suatu negara yang menjadi pedoman hidup bagi kedaulatan suatu negara yaitu Pancasila. Jika tidak mengantisipasi tindakan ancaman yang terjadi pada ideologi negara, maka negara akan hancur. Banyak terjadi pemberontakan yang menyebabkan terpecah belahnya kedua kedaulatan negara. Dan ini ada pantun. Pak Muji beli baju di rumah Jamal, tak lupa juga mampir ke rumah Andini. Anak semada yang cerdas dan berakal, pasti tegas dalam membela bangsa ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.